Oke, bagian berikutnya ini kita sudah mulai masuk akun. Akunnya itu kalau nggak cash juga receivable. Ya. Nah, saudara-saudara, di akuntansi itu ada yang namanya financial instrument atau instrumen keuangan. Financial instrument atau instrumen keuangan itu adalah akun-akun yang ketika saya jurnal pertama kali, kemarin ada 5, saya tulis di sini saya ingat, ada 5 perlakuan akuntansi. Waktu saya jurnal pertama kali di jurnal umum, anggap aja nilainya 10 juta. Nah, tiap akhir tahun, nilainya nggak mungkin berubah, pasti pakai 10 juta terus. Selama akun itu masih ada di perusahaan. Berarti masuk laporan keuangan ya nilainya 10 juta. Tahun depan kalau dia masih ada, nilainya 10 juta. Kalau ada aset-aset, ada akun-akun dari aset, yang nilainya nggak beda antara jurnal pertama kali dengan nilainya akhir tahun, maka itu yang disebut sebagai financial instrument. Jadi financial instrument adalah akun yang ketika jurnal umum pertama kali, nilainya X, waktu bikin laporan keuangan akhir tahun, nilainya tetap X. Nggak mungkin berubah. Kalau akun itu akun aset, namanya financial asset. Kalau akun itu akun liabilities, namanya financial liabilities. Itu apa? Financial instrument. Nah, cash adalah financial instrument yang paling net, yang paling liquid. Ya, cash adalah financial instrument yang paling liquid. Makanya financial instrument itu definisinya adalah tadi yang saya katakan ya, nilainya tidak berubah, ya, dan memenuhi 2 kotak ini plus cash, ya, plus cash. Nah, financial asset itu ada contohnya di sini. Ya, ada contohnya di sini. Cash, receivable, ya. Itu financial asset. Cash itu adalah financial asset yang kalau mau digunakan tidak ada batasan. Kata kuncinya adalah tidak ada batasan. Jadi kalau Anda punya duit loh bentuknya, berarti cash ini Pak. Iya, pertanyaannya boleh nggak Anda pakai sebebas mungkin? Kalau iya itu cash. Jadi masuk di laporan keuangan sebagai cash. Tapi kalau ada uang 10 juta, nggak boleh Anda apa-apain karena mungkin mau dipakai bayar utang, pakai bayar dividen, pakai lebarin pabrik, itu bukan cash, walaupun bentuknya cash. Jadi ketika mau dilaporkan, dia bukan cash, karena dibatasi. Tapi kalau dia tidak dibatasi, itulah cash. Paham ya? Jadi kata kuncinya cash itu adalah waktu mau digunakan dia tidak ada batasan sama sekali. Bisa berbentuk uang logam, uang kertas, rekening kita di bank. Saya punya uang kertas 100 juta, tapi nggak boleh dipakai karena mau dipakai bayar utang 2 tahun lagi. Walaupun saya punya uang kertas 100 juta, di laporan keuangan itu nggak boleh diakui jadi cash karena dibatasi. Tapi kalau uang tadi bisa saya pakai kapanpun, silakan. Saya punya tabungan 100 juta. Kalau tabungan bisa saya tarik kapanpun, nggak ada batasan, berarti tabungan itu cash. Terus kalau uang yang saya punya, tabungan yang saya punya dibatasi, itu nama akunnya apa Pak? Nanti kita lihat. Paham ya? Jadi cash itu adalah bentuknya kayak gini dan apa? Tidak dibatasi. Di luar cash, ada lagi akun-akun atau transaksi khusus yang apa ya? Mirip-mirip cash. 3 ini nanti kita lihat. Dia mirip cash, tapi bisa jadi bukan cash. Ada namanya cash equivalent. Pernah dengar di financial accounting nggak? Bahasa Indonesianya apa? Waktu di SMA dulu belajar akuntansi, bahasa Indonesianya apa itu? Cash equivalent. Setara kas. Equivalent itu kan setara.
Ada yang namanya ini cash tapi apa? Restrict itu apa? Dibatasi. Ada lagi yang namanya bank overdraft. Nah ini apa aja nih? Ya, bentuknya apa saja atau bagaimana caranya mengakuinya. Jadi saudara-saudara kalau cash tadi kata kuncinya tidak ada batasan. Bagaimana dengan tiga ini? Yuk kita lihat. Cash equivalent ini dasarnya bukan cash, dia investasi. Dia investasi. Apa contoh investasi? Apa contoh investasi? Oke, yang masih aslinya dia investasi. Tapi investasi kayak apa ya dalam tanda kutip disarankan dengan cash. Ini dikatakan investasi yang siap dikonversi jadi cash. Betul masih investasi. Tapi apakah cepat tidak bisa dijual? Ya, izin tidak bisa. Seberapa siap dia menjadi cash, yaitu dan ekornya itu tidak panjang. Apa contoh investasi yang dari ekornya pendek banget dan itu bisa dianggap cash. Anda beli surat berharga, beli ori, obligasi retail Indonesia itu kan ada tenornya 3 bulan, ya kan? Itu investasi, tapi di sini dianggap sebagai cash equivalent, setara dengan cash. Ya, jadi kata kuncinya adalah investasi dan jatuh temponya dari mana, yaitu 3 bulan. Hati-hati, 3 bulan ini jatuh tempo yang original. Saudara, per 31 Desember 2024, saya punya 2 investasi A, investasi B. Investasi A itu jatuh temponya jadi per 31 Desember dia jatuh tempo 28 Februari 2020. Dan punya investasi B itu jatuh temponya 30 Juni 2020. Paham ya? Kalau saya pakai definisi yang itu berarti seakan-akan A ini akan saya anggap sebagai cash equivalent. Kenapa? Karena dia tempo ini berapa lama? 2 bulan ya. Di sini batasnya berapa? 3 bulan. Nah pertanyaannya, apakah ini betul cash equivalent? Sangat tergantung dengan informasi. Saya belinya kapan investasi? Ini kan jatuh tempo sisa, ya kan? Kalau saya investasi A mulai tanggal 1 Oktober 2024, investasinya mulai ini. Berarti sebenarnya kalau jatuh tempo total mandur itu kan berapa lama? Oktober, November, Desember, 2 bulan. Tambah ini 2 bulan. Berarti kalau original manfaatnya berapa? 5. Padahal di sini ada original manfaatnya 3. Jadi cash equivalent itu bukan. Kalau jatuh temponya 2 bulan. Jadi yang disebut sebagai cash equivalent itu kalau saya belinya di sini per 1 Desember 2024. Ini 2 bulan, ini 2 bulan. Kan 3 totalnya ya. Jadi harus lihat jatuh tempo aslinya, bukan jatuh tempo sisa. Paham? Pertanyaannya sekarang, kalau A itu dibelinya 1 Oktober,
berakhir 28 Februari. Tadi kan kita singgung dengan ekivalen. Terus apa itu? Kalau 31 Desember dia perlu dilaporkan sebagai apa? Yang mungkin ekivalen. Jadi apa hal? Ya invest, khususnya short. Karena kalau kita investasi ini jadi penting. Short itu katanya berapa lama? Kurang dari 1 tahun. Ini kan kurang dari 1 tahun, tinggal berapa? 2 bulan aja. Tapi ada itu bukan ekivalen, itu juga short term. Bagaimana kalau ada C? Jatuh temponya baru di sini, sekitar 30 Juni 2026. Kalau ada C, jatuh temponya 30 Juni 2026. C itu mau dilaporkan jadi apa? Investasi juga, tapi transfer. Jadi kapan Pak yang A ini bisa jadi cash equivalent? Kalau A itu pakai kamera ya, dia dibeli atau diinvest sampai Desember 2024 dan berakhir 2025 dengan total yang temponya ya. Itu ya. Ada pertanyaan cash equivalent. Itu bukan cash, tapi disetarakan dengan cash. Kalau mau iya. Jadi kalau ditanya, saya punya uang 100 juta di bank yang bisa diambil kapanpun. Saya punya investasi mulai 1 Oktober berakhir 28 Februari nilainya 10 juta. Berarti total cash saya adalah uang di bank tambah investasi 10 juta. Karena cashnya bukan hanya yang di bank, melainkan ya investasi. Ya. Oh ya, di Lentera itu bisa langsung lihat benar salahnya kalau waktu Anda lagi ya. Nanti saya pelajari lagi gimana caranya memberi feedback ya, supaya Anda tahu benar salah. Atau nanti saya kasih jawaban gitu. Belum semua yang latihan ya nggak apa-apa. Kan latihan tidak jadi nilai. Tapi nanti kalau kuis harus semua ikut. Kalau nggak mau ikut juga ya kehilangan nilai kuis itu aja. Oke, ini contohnya cash equivalent. Ini ORI. Treasury bills itu ORI maksudnya. Jadi pemerintah minjam duit kepada warga negara. Selama jatuh temponya 3 bulan ke bawah, jatuh tempo originalnya, itulah cash equivalent. Yang kedua, restricted cash. Bentuknya cash, bukan investasi. Tapi dibatasi, berarti nggak boleh jadi cash. Karena cash tadi harus apa? Liquid itu maksudnya apa? Saya punya uang liquid 100 juta. Tapi kalau dia dibatasi, liquidnya sudah nggak relate. Dia bukan lagi cash. Kalau uang 100 juta bisa saya ambil kapanpun, bisa saya gunakan kapanpun, liquidnya jadi relate. Dia cash. Tapi kalau 100 juta nggak bisa saya apa-apain, uang di depan saya loh, tapi dibatasi, restrict, itu bukan cash. Aslinya cash, tapi dilaporkan bukan sebagai cash. Pertanyaannya dilaporkan jadi apa dia? Laporannya adalah tergantung mau berapa lama ditahan cash tadi. Contoh sekali lagi. Per 31 Desember 24 saya punya duit tabungan di bank 100 juta. Harusnya kan cash ya? Harusnya. Karena kan di bank bisa saya ambil kapan saja. Ternyata soalnya ada tambahan. Uang 100 juta itu 75%-nya tidak boleh digunakan karena mau dipakai bayar hutang. Ada 2 komponen uang saya upah. Ada 25 juta yang cash karena boleh dipakai secara bebas. Ada yang 70 juta dipakai untuk apa tadi bayar. Sekarang tinggal ditanya dan utangnya itu berapa lama kalau dibayar? 31 Desember 2024 apa? Kalau utang itu dibayar dalam short term, anggap aja dia dibayar 1 Oktober 2025. Ini jatuh temponya pendek ya. Maka itu yang disebut current.
Ada kan itu syaratnya? Tapi kalau umpama yang utangnya itu baru jatuh tempo 1 Maret 2026. Per 31 Desember 24 kan dia lebih dari 1 tahun. Itu tadi apa? Yang berarti apa? Non current. Jadi ada 25 uang saya dari 100 itu dianggap sebagai cash. Ada yang dibatasi. Dibatasinya kalau dibatasi dalam jangka pendek itu current aset, kalau dibatasi jangka panjang itu non current aset. Tapi belum menjawab pertanyaan saya. 75-nya ini di laporan keuangan mau dilaporkan sebagai apa? Boleh nggak dilaporkan sebagai cash? Boleh. Apa nama ini? Kalau soalnya ngomong utang itu jatuh temponya current atau short term, maka ini bisa diakui sebagai cash equivalent. Berarti nanti di laporan keuangan cashnya berapa? 25. Cash equivalentnya berapa? Itu kalau soalnya bilang jatuh temponya apa? Berarti kurang dari 1 tahun sudah membayar utang. Atau kurang dari 1 tahun harus bangun pabrik. Berarti kan 75-nya jangka pendek. Tapi kalau itu lebih dari 1 tahun, berarti tidak cair. Maka ini masuk dalam long term investment. Ya, ini dia diakui sebagai long term investment. Ya. Atau bisa jadi masuk di other asset. Jadi pilihannya bisa di long term investment atau ada aset. Berarti kalau jangka panjang saya punya 2 cash. Cash berapa? 25, satunya long term investment berapa? 5. Itu kalau long term. Tapi kalau short term kayak gini, cashnya 25, cash equivalent itu. Atau ini bisa apa? Other asset. Pilihannya bisa ke long term investment atau jadi other asset. Yang pasti dua-duanya adalah non current. Ngantuk nonton bola dia. Timnya kalah kayaknya. Kalah lawan Tottenham, ya kan? Oke, ini contohnya restricted cash, ya. Yang saya tulis di papan ada di slide ini ya. Kalau current asset itu cash and cash equivalent, kalau non current dia jadi apa? Investment, long term investment atau other asset. Yang ketiga, ini kan sudah. Yang ketiga adalah bank overdraft. Bank overdraft. Saya susah nyari bahasa Indonesianya. Kalau restricted cash kan cash yang dibatasi. Cash equivalent kan setara cash. Ini ada sih bahasa Indonesianya. Ceruk. CERUK. Tapi kan agak aneh ya. Udah kita ngomong aja bank overdraft. Bank overdraft itu intinya gini. Kadangkala kalau saya punya rekening di tabungan saya 100. Terus saya mau bayar ke supplier saya. Anda jual barang ke saya. Ternyata tagihan Anda 125. Di bank saya cuma punya 100. Saya lupa kalau saldo saya tinggal 100 di bank A. Saya tulis cek. Cek bank A 125. Anda kan pergi ke bank kan? Ya, Anda pergi ke bank mau cairkan 125. Kalau sampai kan ada kemungkinan banknya ngomong gini, maaf rekeningnya Pak Agus tinggal 100, dia ngomongnya ke Anda. Ya Anda berarti ceknya nggak bisa dicairkan. Tapi bisa aja banknya dalam tanda kutip membantu dengan cara apa ya? Dia kasih 125 ke kita, ke supplier. Padahal rekening saya cuma berapa tadi? 100. Nah 25-nya itu yang disebut bank overdraft. Ya mungkin saja saya adalah nasabah premium. Jadi pasti nanti akan saya invest lagi uang ke bank tadi. Makanya dia bantu, dia kasih 25 ke supplier saya. Padahal rekening saya cuma 100. Buat saya, 25 itu apa? Utang, liability.
Berarti bank overdraft itu apa pada dasarnya? Liabilities. Clear? Paham apa itu bank overdraft ya? Dan dia diakui jadi apa? Liabilities. Tapi bisa aja kasusnya gini loh. Di bank A tadi, saya punya 2 rekening. Satu tinggal 100, satunya masih ada 50. Saya waktu buat cek, saya buat cek rekening yang 100. Tapi saya tulisnya 125. Paham ya? Rekening yang satu 100, satunya 50. Saya harus bayar ke Anda 125. Saya buat ceknya nggak 2. Buat ceknya 1 tok. Untuk rekening yang pertama tadi saya lupa kalau nilainya tinggal 100. Saya tulis 125. Apa yang dilakukan Bang? 100 dia potong dari yang rekening pertama. 25 dia potong dari rekening kedua. Saya punya liability nggak ke bank? Nggak ada. Tapi cash saya berkurang. Bank saya berkurang. Berarti bank overdraft ketika saya punya 2 rekening atau 3 rekening dan itu tidak membuat saya berutang ke bank, dia bukan liabilities. Tapi langsung potong. Nah, potong cash itu namanya offset. Jadi nggak perlu pakai VAR. Ya kan? Nggak perlu pakai VAR. Yang pakai VAR itu offset ya. Offset itu berarti kita langsung motong akun kita. Ya. Berarti resident cash sudah, cash yang dipakai kita bank overdraft. Ini ada beberapa summary ya. Cash itu bisa dilaporkan jadi cash pasti. Karena tidak dibatasi. Tapi kalau dibatasi, tadi dia bisa jadi current asset atau non current asset. Kalau current asset tadi istilahnya apa cash yang dibatasi itu? Kalau current asset, cash yang dibatasi itu dilaporkan sebagai apa? Cash equivalent. Kalau non current asset, bisa long term investment atau other asset. Petty cash tahu ya? Yang di laci, yang di kasir, ya itu tetap cash. Kenapa? Karena bisa digunakan kapanpun juga. Ya. Tapi kalau ada investasi yang jatuh temponya 3 bulan ke bawah, jatuh tempo originalnya, dia bisa jadi cash equivalent. Gimana kalau jatuh temponya kayak ini nih? Di atas 3 bulan tapi kurang dari 12 bulan. Nah itu short term investment. Apa itu post dated check? Pernah dengar nggak? Post dated check. Cek yang belum dicairin, bukan? Berarti kan saya kasih cek tapi Anda tunda mencairkan ya? Bukan. Post dated check itu artinya Anda kirim barang ke saya 100 juta. Tak bayar pakai cek. Februari hari ini ya. Tapi ceknya itu baru tertanggal 1 Maret. Nunggu orang mulai puasa gitu ya. Sudah pegang cek 100 juta. Tapi belum bisa dicairkan sampai tanggal 1 Maret. Itu namanya cek mundur. Pernah dengar? Post dated check itu cek mundur. Pertanyaan saya sekarang, walaupun saya sudah bikin cek ke teman kita ini sebagai supplier 100 juta, hutang saya sudah lunas belum? Belum. Ya, belum. Hutang saya baru lunas kalau 1 Maret. Mau dia cairin atau enggak terserah dia, tapi saya sudah lunas kalau sudah 1 Maret. Itu post dated check. Jadi buat saya itu hutang, buat dia tetap piutang, tetap receivable. Ini apa bahasa Indonesianya? Travel advance. Ada yang bisa memberikan tebakan? Travel, perjalanan dinas. Saya ditugasin Petra ke Jakarta. Nah, tinggal sekarang biaya perjalanan dinasnya itu siapa yang tanggung? Kalau Petra mengatakan gini, Pak Agus, ini perjalanan dinasnya mendesak, Bapak harus segera berangkat, kami belum bisa kasih anggaran. Berarti yang nanggung saya saya dulu ya. Besok Bapak pulang diganti sama Petra. Berarti buat Petra itu apa? Utang ke saya. Buat saya itu piutang, ya kan? Tapi kalau Petra ngomong ini, Pak Agus, ini perjalanan dinas dalam rangka pelatihan. Berarti Pak Agus juga dapat benefit.
Pak Agus juga dapat benefit. Kebetulan Pak Agus mungkin lagi belum punya duit, sekarang Petra kasih 100. Paham ya? Petra kasih duit saya 100. Tapi besok waktu Bapak terima gaji, Bapak dipotong gajinya, anggap aja 80 dari 100 tadi. 20 tetap tanggungannya Petra. Petra keluar uang 100 di kredit, cash, debitnya apa? 80 potong gaji dari Agustoli, 20 memang tanggungannya Petra. Berarti Anda kalau jadi Petra, cash debit kredit 100, debitnya apa? 80 tanggungan saya nanti kalau saya terima gaji dipotong gaji. Ayo, kalau Anda jadi Petra. Receivable berapa? Iya, receivable 100, 80, 20 atau berapa? 80. Karena itu bukan bebannya Petra. Itu akan dibayar dari gajinya Agustoli. 20-nya apa? Expense. Betul sekali. Berarti receivable 80 atas nama Agustoli, 20 memang expense-nya Petra, 100 cash di kredit. Clear ya? Tapi kalau semua jadi tanggungan Petra, padahal Petra belum bayar, yang nanggung saya dulu, justru itu apa? Utang buat Petra, ya kan? Oke, itu travel advance. Kalau ini, saya punya persediaan meterai. Saya beli meterai 10.000, mungkin ada 1.000 lembar. 1.000 eksemplar, berarti 10 juta. Kredit cash 10 juta, debitnya apa? Saya beli meterai 10 juta. 10.000 ada 1.000 meterai. Cashnya di kredit 10 juta, berarti debitnya apa? Hah? Iya, meterai itu masuk dalam akun apa? Nama akunnya Anda pernah dengar supplies, ya kan? Pernah dengar nggak di financial accounting? Supplies. Supplies to cash 10 juta. Besok kalau kepake 2 juta, supplies expense to supplies 2 juta. Itu ya. Yang pasti meterai itu nggak boleh jadi cash. Bank overdraft tergantung ya. Kalau ternyata bank membantu kita, berarti kita punya utang ke bank, itu liabilities. Tapi kalau ternyata itu motong rekening kita yang lain, cash kita yang berkurang. Ini tadi yang belum sempat dijelaskan nih. Ya, ini belum dijelaskan. Tapi ini sebenarnya sama contohnya kayak berapa sih sekarang saldo minimalnya BCA? Yang maksudnya gini, kalau saya punya akun mau tarik ATM, itu nominal yang nggak bisa saya tarik. 900.000? Wah, enggak lah, enggak sampai miliar. Wong cuma rekening tabungan biasa. Jadi saya kalau punya, coba Anda perhatiin ya, coba Anda perhatiin kalau Anda punya BCA. Kalau ada uang saya anggap aja 10 juta, yang tampil di ATM itu bukan 10 juta. Ya, mungkin 9.900.000. Karena 100.000-nya itu nggak boleh ditarik. Termasuk kalau saya mau nutup rekening, 100.000-nya itu perginya ke bank, bukan ke saya. Itu yang disebut ini nih, saldo minimum bank atau compensating balance. Coba deh cek. Waktu Anda bisa di internet banking, beda dengan saldo di ATM. Karena ATM itu nggak bisa narik semua. Nah, selisihnya itu yang disebut saldo minimum atau compensating balance. Boleh nggak? Anggap aja 100.000 ya, saldo minimumnya ya. Boleh nggak 100.000 itu saya akui jadi cash? Saya punya akun di bank BCA 10 juta. Tapi 100.000 saldo minimum. Berapa cash saya di neraca saya? 9.900.000. Kenapa 100.000 nggak boleh jadi cash? Karena dibatasi. Nah berarti jadi apa itu? Buat saya 100.000 dilaporkan sebagai apa? Ya long term investment atau other asset. Ya. Cash selesai. Sekarang piutang. Gimana bedain trade dan non trade? Halo. Bagaimana membedakan trade receivable dan non trade? Ini yang disebut piutang dagang, yang satunya bukan piutang dagang.
Piutang wesel, notes receivable. Halo? Piutang wesel atau notes receivable. Itu trade atau non-trade? Dulu kan ada ya, notes receivable ya, di financial accounting ya. Pertanyaan saya, notes receivable itu trade atau non-trade? Notes receivable itu trade receivable atau non-trade? Kok bisa? Bukan dari dagang. Kan tapi bisa aja gini. Tahu ya notes receivable ya. Piutang yang bentuknya tertulis. Ya kan? Kan bisa aja gini. Saya jual barang secara kredit. Iya kan? Berarti kan buat saya itu receivable kan? Secara kredit berarti kan belum dibayar. Terus buat perjanjian. Ya. Ini berbunga 3%. Jatuh tempo 3 bulan. Bukankah kalau sudah ada dokumennya, lalu ada bunganya, itu kan notes receivable. Tadi notes receivable dibuat karena apa? Jual barang secara kredit. Jual barang itu apa? Kan dagang. Tapi kalau saya jual barang secara kredit, nggak pakai dokumen, nggak pakai bunga, itu namanya receivable apa tuh? Account receivable. Betul ya? Itu yang umum ya. AR. Kalau ini kan NR. Jawabannya adalah notes receivable tidak selamanya non-trade. Tergantung soal. Kalau notes receivable itu muncul karena jual barang, ya pasti trade. Ya. Tapi umumnya notes receivable itu muncul karena pinjam meminjam uang, bukan karena jual barang. Berarti kalau notes receivable muncul karena pinjam meminjam uang, dia trade atau non-trade? Non-trade. Gitu ya. Bisa aja perspektifnya atau POV-nya ya, itu kita bedanya bukan trade dan non-trade, tapi ya AR, NR, dan other. Tadi bedanya AR itu lisan, ini tertulis. NR itu ada bunga, kalau AR itu nggak ada bunga. Itu membedakannya. Bagaimana membedakan current dan non-current? AR itu current atau non-current? Accounts receivable itu current atau non-current? Current itu tadi batasannya berapa lama? Current itu periodenya berapa lama? 1 tahun ke bawah. Berarti 1 tahun pas ke bawah. Kurang dari 1 tahun atau pas 1 tahun. AR itu current atau non-current? Ya tergantung kasus. Umumnya AR itu current. Tapi kalau AR lebih dari 1 tahun, dia jadi NR, notes receivable, itu umumnya non-current. Kecuali jatuh temponya tinggal 6 bulan, 7 bulan. Nah itu jadi current. Nah ini non-trade receivable contohnya. Karyawan pinjam duit, ya, dividen receivable ini non-trade. Di luar ini adalah trade receivable. AR diakui, semoga masih ingat ya catatan minggu lalu pengakuan. Pengakuan itu berarti kapan kita bikin jurnal. Kapan AR didebit? AR didebit kalau saya sudah menjual barang. Kapan saya menjual barang? Kapan yang disebut itu saya menjual barang atau jasa? Kalau kewajiban saya sebagai penjual sudah selesai, yaitu barangnya sudah ada di konsumen. Jasanya sudah saya kasih. Itu berarti saya sudah melakukan penjualan. Berarti kalau sudah melakukan penjualan, saya boleh mengakui apa? Makanya pasangannya apa? AR, kreditnya apa? Sales revenue atau service revenue. Ya. Ketika bicara AR, kita nggak jauh-jauh dari diskon. Ada 2 jenis diskon. Diskon pertama namanya trade discount. Perhatikan di situ, hijau itu loh. Trade discount umumnya diberi kalau penjualannya tunai atau jumlah pembelian Anda itu banyak. Wah, besar, banyak volumenya. Itu dikasih diskon. Nah, nama diskonnya trade discount. Biasanya
tagline yang sering muncul itu kayak gini, Anda pergi ke TP atau Pakuwon Mall lalu ada sell 10%, itu trade discount. Pasti kan pembeliannya secara tunai dong dengan dia, ya kan? Atau kalau ke pasar Atom ya, saya tak ambil 5 wis, kasih diskon. Nah itu trade discount. Dibanding kalau beli satu nggak ada diskon, ini tak ambil 5, dikasih diskon. Itu trade discount. Ada diskon kedua namanya cash discount atau sales discount. Jangan salah loh ya. Namanya cash discount atau sales discount, tapi ini untuk penjualan kredit. Biasanya bentuknya bukan persentase, tapi kayak gini. Di pengantar akuntansi financial accounting pasti pernah dapat. Apa maksudnya ini? Kalau Anda bayar dalam 10 hari, padahal ini jatuh temponya 30 hari ya, Anda dapat potongan 2%. Ini potongan atau diskon, tapi penjualan kredit, namanya cash discount atau sales discount. Jadi jangan ketukar istilahnya. Trade discount, apa katanya? Apa katanya? Maksudnya? Anggap aja Anda terjual barang. Kalau satu barang 10 juta, tapi kalau bisa berlipat, ya, kasih diskon total 1 juta. Ini banyak atau tidak? Kita kasih diskon, kita terima, ya, diskon untuk karena penjualan naik. Ya, jurnal TA loh ini, tanya salah kamu, gimana jurnal? S, apa tuh? Berbagi berapa? Berbagi 49. Terus? Yang lain? Juga. Mana? Tadi kita ya. S. Yang setuju berarti ya. S. 49. Diskon. Apa nih? Berarti sales diskon ya. Potongan penjualan. Berapa? 1. Dan seperti itu atau bentuknya yang lain ada lagi kan? Hanya sekali dengan A dan B. Padahal udah jelas-jelas apa? Berarti nggak perlu ada sales discount. Nggak apa-apa, ini belajar. Ini mengingatkan kita bahwa jurnal ini kurang pas kalau trade discount. Apa trade discount tadi? Diskon karena penjualan tunai. Ini langsung ditagih sebesar nilai yang setelah diskon. Berarti inilah jurnalnya. Berarti salah ketika di SMA atau mungkin di financial accounting, trade discount tetap diakui, itu salah. Nggak perlu diakui. Ya, langsung kayak gini aja, netnya. Bagaimana kalau cash discount? Cash discount aja. Potongan karena penjualan. Nah, ini bisa pakai gross atau net. Oh ya, sebelum ke situ ada pertanyaan dulu. Trade discount. Nggak ada ya? Gross itu menurut saya lebih gampang dipahami sih ya. Coba. Gross itu maksudnya gini. Kalau ada 2/10 N/30, penjualannya 10.000. 4.000-nya dibayar dalam masa diskon. Berarti kan saya cuma terima uang 98%, betul? Kan 2% diskon. 98% dari 4.000 kan ketemu 3920, betul? Nah, 2%-nya itu jadi sales diskon. Baru ada rekening kayak gini, ada akun kayak gini nih. Karena cash diskon. Tapi kalau dibayar di luar masa diskon, ya sudah, nggak ada sales diskon. Kalau 10.000 semua dibayar di luar masa diskon, gimana jurnalnya?
Kalau bayarnya setelah 10 hari, gimana jurnalnya? Cash to AR berapa? 10. Kalau semua dibayar sebelum 10 hari, cashnya berarti 98% kali 10.000 berapa? 9.800, betul? Sales diskonnya berapa? 200. AR-nya 10.000. Oke, itu gross method, ada pertanyaan. Kalau net itu kayak beriman, bukan beriman sih, bikin simpel aja. Kayaknya pembeli ini pasti pakai fasilitas diskon, iya kan? Diskon kan berarti pengen ya, berarti bayarlah secepatnya gitu. Ya, bayarlah secepatnya. Saudara-saudara, yang namanya kredit itu menggoda loh, tanpa sadar ya kan? Orang yang nggak lapar bisa jadi lapar. Istri saya sering gitu. Nggak pengen makan mie 55, tiba-tiba pengen karena apa? Ada diskon. Ya, diskon itu kadang menggoda, kadang menggoda ya kan? Perut tiba-tiba berubah gitu. Tapi ini sudah dibilang, kamu dikasih diskon loh kalau bayar 10 hari. Berarti kan saya sebagai penjual positif. Oh, orang ini pasti akan bayar dalam 10 hari. Makanya ini langsung saya potong. Langsung saya akui 98%, ya kan? Namanya aja apa? Net. 4.000 dibayar dalam masa diskon. Oke, berarti cash to AR 3920. Dari mana 3920? 98%-nya. Clear ya? Kalau semua dibayar dalam masa diskon ya udah. Cash to AR 98. Kalau semua dibayar di luar masa diskon itu yang jadi masalah. Iya kan? Karena dari awal dia sudah bikin apa? Net. Kita lihat nih. Ternyata ada 6.000 yang dibayar di luar masa diskon. Pertama kali berarti AR-nya harus ditambah. Ditambah 20% dari sisanya berapa? 6.000 ya. 20% dari 6.000 kan 120, betul? AR-nya bertambah 120. Oke. Nah, kreditnya ini nama akunnya nih, ingat nih, SDF. Sales discount tapi forfeited. Sales discount itu harusnya saldo normalnya apa? Di kredit, di debit. Harusnya. Tapi karena ini, Anda kalau jadi penjual, Anda untung atau rugi justru kalau pelanggan bayar di luar masa diskon? Beruntung kan? Itu gain kan? Nah, kalau SDF atau sales discount forfeited itu saldo normalnya di kredit. Karena itu gain. Jadi ini sebenarnya ada revenue nih. Di kredit itu kan berarti revenue. Kalau di debit itu kan berarti dalam tanda kutip expense tuh, loss. Gimana cara ngitungnya sales discount forfeited ya? Sama kayak AR yang bertambah tadi, 2% kali 6.000. Ya sudah, kalau AR-nya sudah bertambah berarti cash to AR 6.000, kan sama aja jurnalnya dengan yang kiri ya. Sekarang saya tanya, kasusnya tetap net method, semua dibayar dalam periode diskon. Tadi cash to AR berapa? 98. Bagaimana kalau semua dibayar di luar masa diskon? Jadi 10.000 langsung dipotong di atas nih. Tapi semua dibayar di luar masa diskon. Gimana? Kalau AR to sell discount itu ditambah 20% dari 10.000 ya itu. AR-nya kan sekarang sudah jadi 8 atau 200. Itu ya. Berarti AR di kredit. Cash di debit berapa? Ini jurnalnya kalau net metal tapi dibayar di luar masa diskon. Ini gross method. Berarti sales diskon diakui ketika ada pembayaran dalam masa diskon. Tapi kalau net method, ya sudah. Kalau dibayar semua dalam masa diskon kayak gini, cash to AR. Kalau ternyata pakai net method dan dibayar di luar masa diskon, maka muncul ini. Sales discount forfeited. Ya kan? Sales discount forfeited sekali lagi itu sebenarnya gain. Menambah revenue. Makanya saldo normalnya di kredit. Ada pertanyaan?
Sales discount. Ini apa? Kalau tadi diskon atau potongan, kalau ini apa? Barang kita jual tapi dikembaliin. Retur, ya kan? Sales returns and allowance. Kalau saya di jurnal, AR to sales. Lalu MOGS, merchandise. Jadi saya jual barang kayak gitu. Terus suatu saat barangnya balik ke saya. Diretur. Anggap aja diretur 10%-nya. Jurnalnya gimana? Diretur 10%. Waktu dulu financial accounting, karena diajarinnya di mana? 10%-nya berarti ini balik. Sales. AR berapa? Ya kan? Ini juga dibalik karena inventory-nya balik lagi ke kita kan? Merchandise inventory itu kira-kira berapa? Ya? Nah, kalau kita langsung sales, ini kurang pas, makanya jual. Apa itu namanya? Sales return and jadi sales return and allowance ini sama aja dengan pendebit sales, atau dengan kata lain ini adalah kontranya sales. Sales itu kan saldo normal di kredit. Berarti kalau ada sales dan allowance di debit, salesnya pertama atau berkurang? Memang ya, sales itu saldo normal di kredit. Sales return itu ada di debit saldo normalnya. Berarti salesnya pertama atau berkurang? Sales sudah 2 kali berkurang. Satu karena ada sales. Kalau normal sales diskon tadi kita kita berbeda. Jadi mengurangi sama sales return. Gitu ya. Jadi jurnalnya ini nih. Sales return and allowance tuh sama bawahnya inventory to JOD. Kok kayak nggak diajarin jadi kayak gimana gitu. Saudara-saudara, walaupun awalnya saya bikin jurnal kayak gini, perpetual kan, tapi saya bisa aja ini nggak perlu saya buat, cukup di atas. Kalau ya, saya jurnal perpetual, terus diretur. Tapi jurnal kedua ini nggak perlu saya buat walaupun saya perpetual. Kenapa? Nah, berarti kita diajarin. Jadi ini saya cara tanya. Berarti waktu dibalikin barangnya sudah nggak bisa dijual lagi. Kalau jurnalnya tetap di bawah ada, itu berarti barangnya bisa dijual lagi. Tapi kalau waktu barang tidak ya boleh dijual. Tapi yang bawah kalau saya dijual, walaupun saya pakai betul, itu ya. Dan itu apa? Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar ada yang namanya pernah dengar nggak di PA atau ada laporan yang namanya balance sheet atau perpanjangan. Ada laporan yang juga terkenal sebagai balance sheet.
di sini ada count presiden. Anggap aja dulu ada ya, tapi ada kerjaan karena itu, tapi kalau anggaran yang seperti yang kebiasaan atau sengaja membiasakan itu, itu kan pendek, oh ya wes, berarti kan kalau saya bayarin dia, saya harus nyatat piutang, betul? Ternyata seiring berjalannya waktu, saya lupa lagi, dia pura-pura lupa bayar, ya kan? Sampai akhirnya satu periode tertentu, dia sok-sok nanya ke saya, apa dia kemarin? Apa akhirnya yang saya lakukan? Saya kamu, dan juga kan bilangnya apa yang saya lakukan? Tidak ada yang tidak usah, ya kan? Berarti yang namanya piutang, semakin lama dia tidak ditagih, kemungkinan dia tidak bisa ditagih makin. Betul? Bukan hanya di pergaulan, dalam bisnis juga gitu. Makanya kadang-kadang orang yang berutang katanya lebih galak, ya kan? Ya, makanya ada akun yang namanya ini nih. Masa tadi saya ngomong ya, kalau menangkap PDF, jadi BDM expense. BDM expense itu kalau AR kita ternyata tidak bisa dilunasi pada saat. Jadi itu, kita kredit itu ya. Dan kita dilunasi sama orang yang tidak. Ya. Nah, BDE ini karena expense, berarti saldo normalnya apa? Karena expense, berarti saldo normalnya apa? Debit. Ya, saldo normalnya debit. Ada dua cara, ada dua metode kita ngakuin BDM expense. Ini cara pertama nih. Berapa di sana piutang saya? 100 ya. Anggap aja ini piutang per 31 Desember 2024. Ternyata di tanggal 1 Oktober 2025 pelanggan saya bangkrut. Atau dia kebakaran dan dia sudah nggak bisa lunasin piutangnya. Apa jurnal saya? Yang pasti AR saya hapus dong. Ya kan? Debitnya itu tuh. Debit expense. Berapa? Nah, kalau yang terjadi kayak gini nih, saya nunggu pelanggan saya benar-benar nggak bayar, baru saya bikin jurnal. Ini yang disebut sebagai direct write off. Dihapus ketika pelanggan benar-benar nggak bisa bayar. Kemudian perusahaan itu pakai direct write off. Kalau masih kecil, kalau perusahaannya masih kecil dia pakai direct write off. Tapi IFRS masih ingat IFRS ya? Apa itu IFRS? Standar akuntansi internasional. Kalau perusahaan Anda sudah besar di Indonesia dan pakai IFRS, nggak boleh pakai direct write off. Harus Anda lakukan adalah per
31 Desember 2024, Anda harus yang kiri itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan skala kecil. Jadi dia nggak perlu jurnal apapun di 2024. Dia baru bikin jurnal kalau pelanggannya benar-benar nggak bisa bayar. Kalau bisa bayar ya biasa AR to cash gitu ya. Ini nggak bisa bayar ya udah. Ya, cash to AR kalau dia bisa bayar. Kalau dia nggak bisa bayar ya udah BDE to AR. Nah kalau pakai syaratnya IFRS, maka ada metode kedua namanya metode ini nih. Jadi metode pertama direct rate off, metode kedua namanya allowance. Allowance itu apa bahasa Indonesianya? Allowance itu apa bahasa Indonesianya? Uang janji. Yang lain? You punya translate Google nggak dipakai? Cadangan. Ya, cadangan. Kenapa? Karena udah pasti nggak 100 ini nggak bisa ditagih. Per 31 Desember 24 tahu nggak Anda kalau ini nggak bisa ditagih? Belum tahu kan? Tapi harus bikin cadangan untuk ngitung BDE. Jadi IFRS itu harus atau mensyaratkan pakai cadangan. Ya. Berarti jurnalnya bukan BDE to AR dong. Apa kreditnya? Kreditnya namanya ini nih. Bentar. Apa itu Pak? Kalau bahasa Indonesianya, BDE itu adalah beban, kerugian, piutang. Kalau AFDA itu apa? Cadangan, kerugian, piutang. Jadi ini yang harus kita bikin. BDE AFDA. Ya, ada direct rate off yang kiri, allowance yang kanan. Nah, metode allowance itu dibagi lagi. Saya ulang ya. Kalau pakai IFRS, mau nggak mau harus pakai allowance. Oke? Untuk aplikasikan allowance, ada dua cara. Satu, percentage of sales. Dari namanya aja percentage of sales, berarti saya harus punya akun dari laporan income statement dalam bentuk sales. Anggap aja sales saya 1.000. Halo? Sales saya 1.000. Ini saya buat jadi 100.000 lah. AR-nya 100.000. Namanya aja apa nih? Berarti kalau ada informasi di soal 1% dari sales itu diestimasi tidak bisa ditagih. Atau 10% dari sales diestimasi tidak bisa ditagih. Berarti kalau itu yang terjadi, udah langsung aja bikin jurnal BDE to AFDA berapa? 10%-nya. 100. Karena persentasenya langsung dikalikan dengan sales. Ya, persentasenya langsung dikalikan dengan sales. Nah, nanti di apa? Financial position saya AR-nya bukan 100.000 loh. Tapi di sini ada AFDA dalam bentuk kurung berapa nih? 100. Berarti sebenarnya AR ini netnya berapa? 99. Nah, 99.900 itulah yang disebut sebagai CRV, kayak mobil.
Cash realizable value. Jadi kalau saya tanya nanti di kuis, berapa sih RV-nya AR? Gini cara ngitungnya. Gimana? Gross AR kurangi AFDA. Nama lainnya adalah net realizable value atau NRV. Gimana ngitungnya NRV? Gross AR kurangi AFDA. Itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tapi kita baru belajar percentage of sales. Yang kedua, namanya apa? Percentage of receivable atau percentage of AR. Berarti pengali persentasenya bukan sales, melainkan angka AR. Berarti kalau 10% bukan 10% kali 1000, tapi 10% kali 100.000. Cuma masalahnya, kalau ini kan coba Anda lihat ya, 100 ini dari mana? 10% langsung dikali angka sales kan? Kalau percentage of AR tidak sesimpel itu. Hasil kali antara persentase dengan AR itu nanti menjadi saldo akhir AFDA. Percentage dikali AR itu menghasilkan apa? Berarti tidak langsung masuk? Tidak langsung masuk? Nggak langsung masuk apa? Jurnal. Gimana caranya angka yang masuk jurnal itu berapa? Kalau percentage of AR. Selisihkan saldo akhir dengan beginning. Berarti di soal harus ada informasi saldo awal. Yuk kita lihat contohnya. Nih ya. Sales dikali bad debt itu langsung bad debt expense to AFDA. AR ya dikalikan dengan persentase itu dia jadi endingnya AFDA. Ini contoh. Berapa salesnya? 800.000. Berapa persentase yang tidak dapat ditagihnya? 1%. Kan langsung 1% dari 800 itu BDE to AFDA kan? Coba bandingkan kalau percentage of receivable kayak gini. Saya punya 4 debitur. Orang ngutang ke saya ada 4. Western, Brockway, Freeport, apa nih? Allegheny. Si Western ini total piutangnya 98. 80.000 itu kurang dari 60 hari. Lebih dari 60 hari itu 18.000. Si Brockway itu 320. Semuanya jatuh tempo kurang dari 60 hari. Si Freeport itu 55. Semua jatuh tempo lebih dari 120 hari. Berarti lebih dari 4 bulan. Kalau yang Allegheny itu ada 60 kurang dari 60 hari. Ada 14.000. 91 sampai 120 hari. Nah ini di total aja dulu semua. Yang kurang dari 60 itu 460.000. 60 sampai 90 sekian, lebih dari 120, 55. Pindahlah angka-angka merah ini ke bawah. 460, 18, 14, 55. Clear ya? Tadi teorinya apa? Makin lama piutang nggak dibayar, kemungkinannya dia untuk tidak bisa ditagih makin tinggi, betul? Makanya persentasenya makin besar. Dapat dari mana ini? Di soal ada. Kalikan aja nih. Kalikan. Ketemu di total. Berapa totalnya nih? 37.650. Ingat. Apa itu? 37.650 itu endingnya AFDA. Jurnalnya gimana Pak? Ya tergantung saldo awalnya AFDA berapa. Kalau saldo awalnya AFDA berapa ini? 0. Saldo akhirnya 37.650, jurnalnya kayak ini. Bagaimana kalau saldo awalnya AFDA itu kredit 800?
berapa? 30. 50. Berarti tambahnya berapa? Kurangi kan? Jadi PDI itu bukan 3765, bukan kayak ini. Kenapa sama antara hasil hidup dengan jurnal? Karena saldo awalnya berapa? Oh, tapi kalau dia punya saldo awal sama-sama di kredit, kurangi aja. Agak beda dengan percentage of sales tadi kan, hasil kali lalu. Ini tidak harus perhatikan berapa saldo. Karena coba lihat yang berikutnya ini. Bagaimana kalau saya ganti 800 tapi di debit? Saldo awalnya 800 tapi di debit. Dan buat ini ya, kita spiral biru, spiral. Jangan biru. Abdanya saldo awal 800 tapi di debit. Saldo akhirnya harus berapa tadi? 37,50. Ya berarti supaya 800 ini jadi 0, 800 juga di betul. Supaya dari 37,50, lalu 37,50. Jadi berarti harus di. Jadi BDN itu angka berapa? Apalagi ada. Oke, kuis nanti selesai sebelum impairment. Berarti nanti masuk minggu depan kita bahas mulai impairment. Jadi tetap chapter 7 impairment sama inventory. Ya, tapi kuis yang cash dan receivable itu berakhirnya di slide ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi resepsinya pakai jam berapa?